dimakmurkan dalam keadaan sehat selalu. Bangsa kita saat ini sedang dilanda pandemi, sehingga proses belajar tatap muka secara langsung tidak bisa kita laksanakan hingga kini. Meskipun dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi itu tidak menjadi halangan kita buat belajar. Mudah-mudahan dengan adanya video pembelajaran ini bisa mengatasi kesulitan-kesulitan anak belajar di era pandemi. Perlu Pak ingatkan juga kepada seluruh siswa dimanapun berada saat ini untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. M yang pertama, menggunakan masker. M yang kedua, mencuci tangan. Dan M yang ketiga, menjaga jarak. Karena memutus mata rantai peredaran virus corona itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Pada kesempatan ini, Pak akan menyampaikan materi dengan judul Sistem Pencernaan pada Manusia. Namun sebelum Pak memulai materi, perkenalkan nama Pak Imade Budiasa SPD. Makan mungkin merupakan aktivitas yang sering kita lakukan setiap hari. Berbagai jenis makanan kita konsumsi untuk mendapatkan berbagai jenis asupan gizi. Namun pernahkah anak-anak berpikir, apa sih gizi yang kita dapatkan dari mengkonsumsi jenis makanan? Bagaimana sih proses makanan itu masuk ke dalam tubuh kita? Organ apa yang dilalui oleh makanan itu ketika berada di dalam tubuh kita? Dan seterusnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu akan kita bahas pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang kita akan bawakan, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis zat gizi dalam beberapa jenis makanan dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi dengan benar. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan serta upaya menjaga kesehatan dalam pencernaan dengan baik. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi makanan bagi tubuh manusia. Yang pertama itu adalah sebagai sumber energi. Jadi berbagai asupan makanan yang kita konsumsi itu adalah bertujuan untuk mendapatkan energi yang sekiranya bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga, untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi untuk bisa tumbuh dan berkembang dengan baik, asupan gizi dari berbagai jenis makanan itu sangat penting. Kemudian yang keempat adalah mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Dalam melakukan aktivitas keseharian, beberapa sel yang terdapat dalam tubuh manusia seiring berjalannya waktu akan mengalami kerusakan. Maka dari itu, kerusakan-kerusakan tersebut akan tergantikan oleh asupan makanan yang kita konsumsi. Berbagai jenis zat makanan yang sering kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ada namanya unsur makro, dan yang kedua ada namanya unsur mikro. Kalau dia unsur makro, itu artinya zat makanan diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang besar. Misalnya karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan unsur mikro, itu adalah zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit, tetapi penting. Zat makanan ini harus ada, karena bila tidak ada, dia ini akan menimbulkan gangguan bagi tubuh kita. Adapun unsur makro atau zat yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah besar, diantaranya yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini memiliki fungsi utama sebagai sumber energi, di mana kandungan unsur pada karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat itu ada 3 jenis, diantaranya ada gula, kemudian ada pati atau amilum, dan serat. Gula, itu biasanya kita temukan pada buah dan madu. Kemudian pati atau amilum ini kita temukan pada makanan yang banyak mengandung zat tepung. Contoh
dari makanan yang mengandung karbohidrat, di antaranya anak-anak bisa lihat dalam layar, ada jagung, kemudian ada nasi, tortilla, pisang, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada protein. Jadi protein ini merupakan unsur makro dari zat makanan. Fungsi utama protein itu adalah sebagai sumber energi dan mengganti sel tubuh yang rusak. Kandungan unsur molekul pada protein diantaranya ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan ada beberapa diantaranya dari unsur sulfur dan fosfor. Protein ada dua jenis, ada protein nabati, yaitu protein yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, seperti contohnya misalnya kacang-kacangan, ada kacang kedelai, kacang hijau, dan lain sebagainya. Kemudian ada protein hewani. Protein hewani ini protein yang diperoleh dari hewan, misalnya ada daging, ikan, susu, udang, telur, dan lain sebagainya, seperti yang anak-anak bisa lihat di layar. Berikutnya yaitu tentang lemak. Lemak memiliki fungsi utama sebagai sumber energi dan melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang rendah. Lemak ada yang berasal dari tumbuhan atau lemak nabati, misalnya kelapa, santan, dan lain sebagainya. Kemudian ada lemak hewani, yaitu lemak yang bersumber dari hewan, misalnya ada daging, susu, mentega, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan masuk pada unsur mikro. Jadi unsur mikro ini merupakan zat makanan yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tetapi penting. Bila zat ini tidak ada dalam asupan makanan, maka dia akan menimbulkan gangguan bagi tubuh. Unsur mikro ini yang pertama ada vitamin, di mana berdasarkan kelarutannya, vitamin itu dapat dibedakan menjadi dua. Ada vitamin yang larut dalam lemak, contohnya vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Dan ada vitamin yang larut dalam air, misalnya vitamin B dan vitamin C. Secara umum, vitamin berfungsi dalam pertumbuhan dan pembentukan sel, berperan sebagai koenzim atau pengaktif enzim, dan mempertahankan fungsi jaringan supaya normal. Vitamin itu banyak kita temukan pada sayur dan buah. Kemudian vitamin ini dikonsumsi tidak boleh berlebihan ataupun dalam jumlah yang kurang, jadi dia harus seimbang. Berikutnya ada mineral dan air. Mineral merupakan bahan-bahan anorganik yang berfungsi sebagai zat pengatur tubuh, sedangkan air berperan sebagai pelarut. Jadi tubuh kita membutuhkan kurang lebih 2,5 liter air setiap harinya untuk mengganti cairan tubuh yang hilang dalam bentuk keringat, uap air, dan urin. Sama halnya dengan vitamin, mineral ini juga diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit tetapi penting. Sumber makanan yang mengandung mineral itu juga banyak kita temukan pada buah dan sayur. Proses pencernaan makanan itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah proses pencernaan makanan secara mekanis dan proses pencernaan makanan secara kimiawi. Jadi proses pencernaan makanan secara mekanis itu artinya proses pemecahan makanan dari yang berukuran besar menjadi berukuran kecil atau halus dengan bantuan alat pencernaan. Alat pencernaan yang dimaksud ada gigi, lidah, maupun dari kontraksi otot. Proses pencernaan secara mekanis pada makanan ini kita temukan pada mulut dan lambung. Sedangkan proses pencernaan makanan secara kimiawi yaitu merupakan proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Di dalam tubuh kita ditemukan berbagai enzim yang sekiranya bisa membantu dalam proses pencernaan makanan. Jadi proses pencernaan makanan secara kimiawi itu biasanya kita temukan di mulut, di lambung, maupun juga ada di usus. Berikutnya kita masuk pada sistem pencernaan pada manusia. Jadi sistem pencernaan pada manusia itu dapat dibedakan menjadi dua.
Yang pertama itu adalah kelenjar pencernaan, dan yang kedua adalah saluran pencernaan. Kelenjar pencernaan terdiri dari, silakan anak amati ke layar. Yang pertama ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini biasanya kita temukan di daerah mulut. Kemudian yang kedua ada hati, biasanya menghasilkan garam empedu. Kemudian ada lambung dan pankreas, di mana lambung dan pankreas ini menghasilkan beberapa enzim yang sangat berperan dalam proses pencernaan makanan secara kimiawi. Yang kedua, saluran pencernaan. Silakan anak-anak amati pada gambar. Saluran pencernaan pada manusia yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, dan yang keempat adalah usus halus, yang kelima adalah usus besar, dan yang keenam atau yang terakhir itu adalah berupa anus. Kita akan bahas satu persatu mulai dari awal, yaitu tentang mulut. Jadi mulut merupakan bagian awal dari sistem pencernaan pada manusia. Jadi berbagai jenis makanan yang akan masuk ke dalam tubuh manusia itu harus melewati mulut. Pada mulut terdapat gigi, lidah, dan ludah, di mana masing-masing alat-alat pencernaan ini memiliki fungsi yang berbeda. Misalnya contoh gigi. Gigi pada mulut itu ada beberapa jenis, ada gigi seri, gigi taring, dan geraham. Jadi gigi seri memiliki fungsi untuk memotong makanan, gigi taring untuk mencabik-cabik makanan, dan geraham untuk mengunyah makanan. Sehingga makanan yang berukuran besar ketika dikunyah oleh gigi, dia itu akan dipecah menjadi bentuk yang lebih kecil, sehingga gampang untuk ditelan. Begitu pula halnya dengan lidah. Lidah ini juga berperan untuk membantu menelan makanan dan juga mengatur letak makanan ketika dia dikunyah. Dan ada pula kelenjar ludah. Kelenjar ludah ini juga membantu untuk membasahi mulut, dan juga kelenjar ludah ini mengandung enzim pertialin yang berfungsi untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Di mulut terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh alat pencernaan, dan juga proses pencernaan secara kimiawi. Yang kedua, kita akan bahas tentang kerongkongan. Kerongkongan atau dalam bahasa Latinnya itu adalah esophagus. Dia ini merupakan organ yang kita temukan yang dilewati oleh makanan setelah mulut. Jadi kerongkongan memiliki panjang kurang lebih 20 cm, di mana pada pangkal kerongkongan kita menemukan adanya epiglotis yang menutup saluran tenggorokan pada saat kita menelan makanan. Sehingga pada saat makan, anak kita dilarang untuk berbicara karena epiglotis ini harus menutup saluran tenggorokan. Bila pada saat makan kita berbicara, maka saluran tenggorok akan terbuka sehingga makanan akan masuk ke sana, sehingga kita akan mengalami tersedak. Ini sangat berbahaya bila dalam proses makan itu masuk ke saluran tenggorokan, tapi makanan itu tidak keluar, sehingga harus dilakukan proses pembedahan. Makanya dilarang berbicara ketika makan. Pada dinding kerongkongan itu ada namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas dan menekan makanan agar makanan masuk ke lambung. Berikutnya yang ketiga ada lambung. Lambung ini merupakan organ ketiga setelah kerongkongan. Lambung ini memiliki 3 bagian utama, ada berupa kardia. Kardia ini merupakan bagian yang berhubungan dengan kerongkongan. Kemudian yang kedua ada fundus, ini bagian tengah daripada lambung. Dan yang ketiga ada pilorus. Pilorus ini merupakan bagian lambung yang berhubungan dengan usus halus. Di lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi karena lambung itu memiliki beberapa enzim, dan juga sekaligus melakukan proses pencernaan secara mekanik karena lambung itu memiliki otot, di mana otot ini mampu berkontraksi untuk meremas-remas makanan. Adapun enzim yang dihasilkan oleh lambung itu ada 3 jenis, yang anak seperti yang anak lihat di layar. Itu ada
enzim yang pertama asam lambung atau asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme yang masuk bersama makanan. Kemudian HCl ini juga berfungsi untuk mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Yang kedua ada enzim pepsin. Pepsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang ketiga ada enzim renin yang berfungsi untuk menggumpalkan protein pada susu. Untuk memudahkan anak-anak belajar tentang enzim pada lambung, itu pada bagian bawah anak-anak bisa lihat caranya adalah dengan menghafal lapar. Perhatikan pada bagian bawah itu ada lapar, A-nya, L-nya itu adalah lambung, A-nya adalah asam klorida, kemudian PE itu adalah pepsin, dan R itu adalah renin. Nah itu ya, dengan mengingat lapar di lambung, berarti anak-anak ingat dengan enzim-enzim yang ada di lambung itu sendiri. Berikutnya yang nomor 4 itu adalah usus halus. Jadi usus halus ini merupakan organ terpanjang pada saluran pernapasan. Panjangnya kurang lebih 6-8 meter. Di usus halus terjadi proses pencernaan secara kimiawi karena melibatkan beberapa enzim yang bersumber dari pankreas. Usus halus ini memiliki 3 bagian utama. Yang pertama ada usus 12 jari atau kita kenal dengan duodenum. Kemudian ada usus tengah atau usus kosong yang kita kenal dengan nama jejunum, dan usus penyerapan yang kita kenal dengan nama ileum. Usus 12 jari ini merupakan usus halus yang terdapat paling awal setelah lambung, di mana dalam usus 12 jari ini terjadi beberapa muara dari kelenjar pencernaan, di antaranya dari hati yang mengeluarkan darah empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Kemudian ada kelenjar dari pankreas yang menghasilkan enzim yang juga membantu dalam proses pencernaan makanan. Adapun enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas, di antaranya yang pertama ada tripsin yang berfungsi untuk mengubah protein menjadi asam amino. Kedua ada amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi glukosa, dan yang ketiga ada namanya lipase yang berfungsi untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, untuk memudahkan menghafal enzim di daerah duodenum ini, caranya adalah dengan singkatan PLTA. P-nya itu adalah pankreas, L-nya itu adalah lipase, T-nya itu adalah tripsin, dan A adalah amilase. Setelah melewati usus 12 jari, nanti makanan itu akan masuk ke usus kosong, kemudian dilanjutkan menuju ileum atau usus penyerapan. Di ileum ini atau usus penyerapan ini, sari-sari makanan dari proses pencernaan tersebut akan diserap dengan baik. Untuk makanan yang mengandung glukosa, kemudian asam amino, vitamin, mineral, dan air itu akan diserap oleh kapiler darah, kemudian diedarkan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk asam lemak dan gliserol itu akan diserap oleh pembuluh kil atau pembuluh getah bening atau pembuluh limfe untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Usus penyerapan ini memiliki bentuk yang berlipat-lipat atau berjonjok-jonjok, atau kita mengenalnya dengan istilah fili. Ini bertujuan untuk memperluas bidang penyerapan makanan ketika makanan berada di dalam usus penyerapan ini. Berikutnya, setelah usus halus, anak-anak, kita akan masuk menuju usus besar. Pertemuan antara usus halus dan usus besar itu kita sebut dengan istilah sekum, di mana pada daerah ini kita menemukan adanya umbai cacing yang sering kita dengar dengan nama lainnya itu adalah appendix.
Kemudian setelah melewati ini, sisa-sisa dari proses penyerapan makanan di usus halus akan dibuang menuju usus besar. Di usus besar terjadi pengaturan kadar air pada sisa-sisa pencernaan makanan, yaitu pada feses dan pembusukan sisa makanan, di mana pada usus besar ini terdapat bakteri E. coli atau Escherichia coli yang berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan menghasilkan vitamin K. Adapun fungsi utama dari usus besar yaitu adalah mengatur kadar air pada sisa makanan. Maka dari itu, anak-anak kalau kepingin BAB jangan ditahan terlalu lama, karena semakin lama sisa makanan berada di dalam usus besar, maka sisa makanan itu akan menjadi semakin keras karena kadar airnya itu semakin berkurang. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ada anus. Anus merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan untuk membuang kotoran keluar tubuh. Gangguan dan penyakit pada sistem pencernaan. Yang pertama itu ada namanya diare. Jadi diare ini merupakan penyakit yang merangsang penderitanya untuk buang air besar secara terus-menerus dengan feses yang mengandung air yang berlebih. Diare ini disebabkan oleh gangguan bakteri atau kuman. Diare ini juga bisa disebabkan karena kurang bersihnya mencuci tangan ketika mau makan. Yang kedua, ada namanya apendisitas. Apendisitas ini adalah radang usus buntu yang disebabkan oleh infeksi oleh bakteri atau penyumbatan pada usus buntu itu sendiri, sehingga harus dilakukan tindakan operasi atau pembedahan. Yang ketiga, itu ada namanya MAG atau kita kenal dengan nama gastritis. Ini merupakan radang pada mukosa lambung akibat produksi asam lambung berlebih. Jadi MAG ini umumnya disebabkan karena si penderita mengkonsumsi makanan secara tidak teratur atau makan tidak teratur, sehingga asam klorida dalam lambung itu sendiri menjadi berlebih. Yang keempat, ada namanya karies gigi atau lebih familiar kita kenalnya sebagai gigi berlubang. Hal ini disebabkan karena terkikisnya lapisan enamel gigi atau lapisan terluar pada gigi karena asam yang dihasilkan oleh bakteri. Ini juga disebabkan karena penderita kurang menjaga kebersihan gigi dan mulut. Yang kelima, ada namanya konstipasi. Jadi konstipasi atau sembelit itu merupakan penyerapan air di usus besar berlebihan. Akibatnya feses menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Ini disebabkan karena si penderita sering menahan ketika mau buang air besar. Jadi ditahan terlalu lama, sisa-sisa makanan itu terlalu lama berada di dalam usus besar. Akibatnya dia menjadi keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Kemudian apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga sistem pencernaan kita agar dapat berfungsi dengan baik dan optimal? Ini sangat penting, anak-anak perlu kita ketahui bersama, karena selain kita mengenal saluran pencernaan itu sendiri, kita pun juga harus menjaga sistem pencernaan kita untuk selalu berfungsi dengan baik, ya, dengan cara yang pertama itu adalah mengkonsumsi makanan berserat tinggi. Jadi makanan yang berserat tinggi seperti aneka sayuran dan buah itu sangat bermanfaat dalam melancarkan saluran pencernaan. Yang kedua, menjaga kebersihan makanan. Jadi makanan yang kita makan itu harus selalu dalam keadaan bersih atau higienis, terbebas dari kontaminasi bakteri atau kuman, bahkan terbebas dari penggunaan bahan kimia, sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, itu makan dengan teratur. Makan secara teratur ini menyebabkan proses pencernaan berjalan dengan optimal sehingga meminimalisir terjadinya gangguan. Yang keempat, mengkonsumsi air putih yang cukup. Kebutuhan cairan dalam tubuh harus tercukupi agar kesehatan organ-organ pencernaan tetap terjaga. Ini beberapa contoh yang bisa Pak sampaikan upaya untuk menjaga sistem pencernaan kita bisa berfungsi dengan baik. Sekian
materi yang bisa Pak bawakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat anak-anak belajar di rumah, dan sekaligus ini bisa menjadi referensi buat anak-anak belajar. Meskipun di era pandemi, namun proses belajar harus tetap berlangsung. Sekian dari Bapak, terima kasih.